Temen itu dipilih, bukan asal seketemunya. Temen itu dipilih, bukan asal sama siapa aja deh, mumpung ada yang mau temenin gue. Bukan asal ya udah emang dia tuh orang yang mau temenan sama saya. Jangan asal gitu, temen tuh dipilih. Kalau nggak nemu, sendirian lebih baik. Atau kalau nemu tapi orangnya tidak memenuhi persyaratan pertemanan, maka sendirian lebih baik. Al-wahda khair min jalisis su' wal jalsatus salih khairun minal wahdah. Berkawan dengan kawan baik itu lebih baik daripada sendirian. Tapi sendirian lebih baik daripada kamu berkawan dengan kawan yang buruk. Mendingan sendirian daripada temenan bawa kamu gak benar. Tapi lebih baik lagi kalau kamu punya teman yang bisa bawa kamu kepada yang baik-baik. Jadi mesti milih temen tuh. Dia kok milih-milih temen? Ya milih emang. Jangan mau gak milih. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, Al-mar'u ala dini khalilih, falyunduril mar'u mimman yukhalil. Kata Nabi, orang itu agamanya tergantung dari agama temennya. Coba tuh. Orang itu kata Nabi nih, agamanya tergantung sama agama temennya. Masa terhadap seseorang yang agama kamu menjadi bergantung sama agamanya dia, kemuliaan kamu di mata Allah tergantung dari bagaimana dia, kamu gak milih-milih? Milih dong. Falyanzuril mar'u man yukhalil. Kata Nabi Muhammad, maka hendaklah seseorang ngeliat siapa yang dia temenin. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kok milih-milih berteman? Saya ngikutin perintah Nabi Muhammad. Nabi nyuruh, falyanzuril mar'u man yukhalil. Hendaklah seseorang ngeliat dengan siapa dia berteman. Liatin temenannya sama siapa. Temen kamu tuh kaca kamu. Kayak gimana dia, kayak gimana kamu. Kan begitu? Kita kalau lagi ngaca, di sana tuh yang di kaca situ ada penyakitnya, ada jerawatnya, ada bisulnya bahkan. Kira-kira yang bisulan yang di sana atau yang ngaca? Yang ngaca. Kesian dipakein obat jerawat di kacanya. Sembuh gak kira-kira? Teman-teman sekalian, jadi kalau teman kamu seseorang yang buruk, itu menunjukkan kamu juga seorang yang buruk. Maka pilihlah teman yang baik. Katanya syair ini sangat terkenal, kalau anak pesantren pasti hafal nih, atau seenggaknya tahu lah syair ini. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Ada yang bisa lanjutin? Ya, saya tahu. Ustadzah pesantren yang pernah saya ikuti adalah pesantren kilat. Itu pun gak sampai selesai. Udah pesantren kilat gak sampai selesai pula. Gak sampai tamat, gak dapet sertifikat. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaktadi. Anil mar'i la tasal, terhadap seseorang kamu gak usah tanya siapa dia. Tanya aja siapa temennya. Pengen nih kenal sama seseorang gitu ya,
Pengen tahu orang ini kayak gimana? Anggap nih ibu-ibu lagi nyari calon mantu. Mau tahu nih anak perempuan nih kayak gimana? Cocok enggak buat anak laki-laki kamu? Enggak usah susah-susah. Jangan tanya siapa dia, tapi liatin siapa temen-temennya. Kenapa? Fa'innal qarin bil muqarin yaqtadi. Karena sesungguhnya kawan dengan yang dikawani, teman amat temenannya dia, itu yaqtadi akan saling ikuti. Akan saling mengikuti. Mirip dah pokoknya. Kalau udah temenan mirip. Kalau udah temenan mirip. Makanya banyak orang ngelihat suami istri kok udah lama jadi mirip. Udah yang satu hidungnya mancung, yang satu. Tapi lama kelamaan tuh jadi mirip. Bukan karena dia tambah mancung dan yang satu rada pesek, bukan. Bukan. Akan tetapi auranya, aura. Akan tetapi apa ya? Ronak wajah, cara bercanda, cara bergurau, cara memandang masalah itu bisa jadi mirip, teman-teman. Kalau keseringan barengan. Kan begitu? Jadi serius sekali yang saya muliakan, tapi Ustazah, suami istri kan juga kadang-kadang ada yang gak temenan, terus ngapain? Musuhan? Ya Allah, ya Allah, itu sangat menderita sekali ya kalau istri tidak bisa berteman dengan suaminya. Yang menderita siapanya? Suaminya. Selain daripada istrinya tentu saja. Nah ini, saudara sekalian, jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah milih teman. Pilih temanmu. Gampangannya sih gini. Kamu mau gak jadi kayak dia? Dah, kalau kamu ngerasa, ogah gue jadi kayak orang kayak begitu, ya Allah, astagfirullah. Apalagi sampai yang, jadi kayak dia, na'udzubillah. Jangan temenan, kan begitu? Jangan temenan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau gak nemu teman, sendirian lebih baik. Sama. Kalau enggak ada laki-laki soleh yang melamarmu, jangan asal kawin. Abis gimana ya Ustazah? Saya sih niatnya jangan sampai datang lebaran saya belum nikah. Kenapa gitu? Ustazah enggak tahu penderitaan mudik ditanyain orang kapan kawin. Jangan teman-teman saudaraku sekalian, orang berkawan aja, agama kamu menjadi seperti agama dia, apalagi bersuami. Suamimu itu bukan cuman agama kamu jadi seperti agama dia, tapi kunci surga kamu jadi ada di tangannya. Dan kita udah bahas. Kan begitu ya? Yuk, sudah bahas mulu itu. Ya, saya menghindarkan adik-adik nih yang pada cepet kawin tanpa apa ya? Ya, tanpa seleksi terlebih dahulu. Kamu lebih berharga daripada itu, Dek. Kamu lebih berharga daripada itu, Mbok. Teman-teman sekalian, baik nih. Jadi yang pertama mesti milih. Jangan gak milih. Milihnya apa kriterianya? 5. Kriterianya ada, bukan balonku aja, yang ada 5. Jadi ini kriterianya ada 5 nih. Apaan aja? Yang pertama al-aglu. Milih teman mesti yang berakal. Jangan temenan sama orang, bukan orang gila sih ini. Jangan temenan sama orang bodoh. Bukan, ini beda nih ya.
Bukan orang bodoh yang gak berilmu, yang pengen belajar, bukan. Bukan itu. Tapi orang bodoh di sini, kalau bahasa Arabnya jelas nih, ahmak namanya. Ahmak. Bahasa kitanya kita sepakati aja ya, bego gitu ya. Ayo coba ini bahasanya apa kira-kira ini? Dungu. On katanya tuh. Bolot. Ya Allah, kok ini semuanya kata-kata sumpah serapah ini ya kayaknya. Iya. Yang dimaksud ahmak di sini adalah orang, mohon maaf, orang bodoh yang nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah tuh, bukan sok pinter. Jadi nih teman-teman saya sekalian, dia bodoh nih, tapi dia nggak ngerti kalau dirinya bodoh. Kalau ditanya apa-apaan nggak masuk di akal jawabannya. Iya, itulah pokoknya. Ahmak nih ya. Teman-teman saya sekalian, jangan berkawan sama orang bego aja deh, gampang. Jangan temenan sama orang bego, gitu ya. Nanti kamu ikut-ikutan jadi bego. Urusan segala macem loh, dia nggak bisa ngerti jawaban yang masuk di akal. Semua jawabannya nggak masuk di akal. No kayak ibu-ibu tuh yang kalau anaknya nabrak mejanya yang dikatain mejanya nakal. Itu dari mana ceritanya ada teori meja nakal? Maaf ya dek, mejanya kagak lihat. Ya Allah, serem bener bu kalau meja punya mata. Pas kita mau lewat atau anak kita yang mau lewat, mejanya yang mundur. Itu kan gak masuk di akal. Ayolah teman-teman saya sekalian, yang berakal, yang pintar gitu. Tuh. Kemudian jangan tularkan, mohon maaf, virus kebegoan kepada orang lain. Ayo bu, makanya belajar, gitu kan ya? Karena kalau ibu pinter tuh anak-anak pinter. Kalau ibu bego, belum tentu anak bego. Anaknya kan belajar ya. Nah nih, jangan mau berkawan sama orang ahmak. Enak ahmak ya, jadi gak kayak ngatain orang ya. Jangan berkawan sama orang ahmak yang kalau ngomong enggak pakai nalar. Yang kalau ngomong enggak idealis, enggak sesuai sama fakta. Enggak sesuai sama fakta. Ada orang nih, Kiai, kenapa sih Kiai orang pakai kacamata? Ini orang bego nih. Untung Kiainya pinter, dia jawab, jadi maksud kamu bawa kaca mobil gitu? Maksud kamu bawa kaca lemari gitu kemana-mana? Ya ampun. Nanya aja menunjukkan loh. Makanya teman-teman saya sekalian, ada istilahnya orang, walaupun bodoh itu gratis jangan diborong semua. Orang ngomong kemana, fahamnya kemana, capek kamu kalau temenan sama orang ahmak. Capek. Kasih tahu enggak paham. Kadang-kadang maksud dia baik, tapi karena bego itu tadi, jadinya enggak bisa menyampaikan kebaikan. Pokoknya kalau udah kamu temenan sama orang, ini kok enggak nyambungan ya? Ini kok susah nih saya nih, mau ngasih pahamnya, mau ngasih ngertinya susah nih. Udah ngomong, salah paham, gitu kan ya? Apalagi nggak dikasih paham, apalagi nggak dikasih tahu pun suka salah paham. Nah udah, jangan capek-capekin diri kamu. Jangan capek-capekin diri kamu. Pengajian Al-Ikhwan kapan? Minggu keempat. Hari apa? Otakmu tuh di mana?
minggu keempat. Ada minggu kan begitu ya. Nah ini ada nih orang-orang yang begitu tuh, ada tuh. Udah deh, daripada ngadepinnya mendingan daripada pegel. Ntar tensi naik mulu. Kalau ngadepin orang ahmak, ma'assalamah. Dadahin aja. Dadahin aja. Buang waktu, capek hidup kamu. Capek hidupmu. Cari orang yang berakal. Ustazah, masalahnya saya yang gak berakal. Ya udah kalau gitu, kamu jangan nyari temen, kesian temen kamu. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Yang pertama al-aqlu, orang yang berakal. Yang kedua teman-teman saya sekalian, husnul khuluq. Cari temen tuh yang baik. Yang baik akhlaknya. Yang bagus akhlaknya. Kalau kamu temenan sama orang, ngomongnya kasar, kata-katanya buruk, perlakuan sama orang tuanya nggak bener, sama suaminya suka nendang-nendang, suka ngata-ngatain, jangan temenan, udah deh jangan temenan sama dia. Seperti yang tadi saya sampaikan, atiba yasrik, watak tuh nular. Watak tuh nular. Bahkan seorang ulama bilang, kalau kamu nih berteman sama orang yang gak baik, atau barengan untuk waktu yang cukup lama sama orang yang gak baik, coba aja liatin. Berapa lama kemudian kamu ngerasa, kok saya ada perbuatan-perbuatan yang dulu tidak berani kamu lakukan menjadi berani kamu lakukan. Kenapa nih? Kok bisa begini? Nah tuh, ketularan. Jadi yang nular bukan cuma virus. Perbuatan, gitu ya. Tiba, karakter, itu nular teman-teman saya sekalian. Nular. Makanya pilihlah teman yang baik. Teman yang baik. Siapa teman yang baik? Yang bisa menguasai keinginannya, kemauannya, dan bisa menguasai kemarahannya. Itu orang baik. Orang baik adalah orang yang dapat menguasai kemarahannya dan dapat menguasai syahwat dan keinginannya. Itu orang baik. Kalau orang gak baik ya tinggal lawannya aja. Di saat lagi punya mau, ya Allah, benar-benar dikalahkan sama kemauannya. Itu aja, pokoknya harus gitu. Kayaknya dunia nggak bisa enggak kalau enggak seperti yang dia mau. Jangan temenan sama orang kayak begitu. Jangan temenan sama orang kayak begitu. Tidak mampu menguasai hawa nafsunya dan tidak mampu menguasai kemarahannya. Ada sesuatu terjadi tidak seperti yang dia inginkan, ya Allah, marahnya sampai kayak apaan? Tinggalin. Mau-maunya kamu. Hati kamu jadi kayak lagi uji nyali. Temenan sama dia. Kapan dia marah kamu gak pernah tahu. Kapan dia ngambek tiba-tiba kamu didiemin. Kan begitu ya? Ya Allah, teman-teman sekalian, hidupmu gak segitu rendahnya sampai kamu mau-maunya berada dalam jajahan seseorang teman. Teman-teman sekalian saya muliakan, bangsa kita sudah merdeka tahun 1945. Apa perlu saya bacain proklamasinya nih? Gak usah kan? Jadi udah tuh, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kamu udah merdeka dari lahir. Lain kalau yang mengujimu tersebut adalah orang yang gak boleh kamu tinggalin. Orang tua suka marah-marah, gak bisa kamu tinggalin. Kan begitu ya? Gak bisa. Aduh, udah nih gak cocok nih saya punya orang tua. Tinggalin aja deh. Gak bisa milih keluar dari rahim siapa, kan begitu ya?
Kamu nggak bisa milih punya ayah seperti apa, punya ibu seperti apa. Tapi kalau teman kan kamu bisa milih. Jangan biarkan dirimu berada dalam penjajahan seseorang. Akhlaknya buruk, tinggalin. Teman-teman saya sekalian, jangan mau-maunya jadi orang kayak begitu. Ustazah, tapi masalahnya yang buruk tuh saya. Ini gimana nih kalau kayak begitu? Jangan temenan sama orang, kesian dia. Jadi belajar dulu mengendalikan kemarahanmu, belajar dulu mengendalikan syahwatmu, baru kalau udah bisa belajar kamu kendalikan, baru deh enak temenan sama siapapun. Kan begitu? Kasianin orang lain, gitu ya. Ustazah, saya sih sebenarnya bisa sih ngendalain diri saya Ustazah, kecuali lagi PMS. Ya berarti gak bisa namanya. Orang mengendalikan emosi termasuk masa PMS. Tahu PMS? Jangan tanya apa itu ya, karena saya nggak ngerti nih, bacanya tuh bahasa Inggris agak susah tuh. Iya pokoknya itu deh. Masa-masa sebelum datang mens, kurang berapa hari dari head tuh kan, nah tuh. Itu memang hormon perempuan tuh ada yang naik tuh. Ada hormon apa yang turun juga. Itu biasanya suka ngaruh di mood perempuan. Jadi gampang nangis. Gitu kan ya? Gampang galau, gampang sedih, terdolimi, merasa tersakiti. Kendaliin. Teman-teman saya sekalian, gak bisa Ustazah dikendalikan. Bisa dikendalikan. Kamu punya akal kok. Kamu punya akal teman-teman saya sekalian, dan akal kamu itu bisa kamu pakai untuk mampu mengendalikan rasa hati. Orang yang berakal, rasa hatinya dibalik akalnya. Jadi kalau mau marah mikir dulu, kan begitu? Itu orang yang berakal, ini kira-kira gimana nih? Marah saya nih sesuai syariat apa enggak? Marah saya syar'i apa enggak? Alasannya dibenarkan apa enggak secara syariat? Kan gitu. Kalau kemudian, oh bener kok sesuai nih sama syariat, saya memang layak marah nih, karena saya punya anak dia nggak sholat, boleh marah saya, kan gitu. Anak saya ninggal ibadah kepada Allah, anak saya ketahuan buka auratnya, saya layak marah. Nah cuman tinggal bagaimana menjadikan kemarahan tersebut caranya sesuai sama syariat. Marah kamu itu harus sesuai sama syariat. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nih kemampuan pengendalian terhadap kemarahan. Pernah ketemu enggak orang? Penyebabnya dikit, marahnya sampai kayak apaan gitu. Nah tuh kalau ketemu orang kayak begitu jangan ditemenin. Pernah ketemu enggak sama orang yang kalau punya kemauan, ya Allah, sampai kayak ada di dunia lain gitu, kayak nggak bisa dikendalikan, pokoknya maunya gitu, nggak bisa dilawan, dimundurin bentaran aja nggak bisa. Nih yang kayak beginian nih, yang kayak beginian, jangan ditemenin, udah terlanjur saja suami saya. Nah, kalau kayak gitu, ya itu ujian ya, yang namanya ujian, harap bersabar, ini ujian, begitu kan. Tapi selagi teman kamu masih bisa milih, teman-teman saya sekalian, maka pilihlah. Satu tadi apa? Berakal, yang mampu, maksudnya dia tahu ilmunya dan dia bisa praktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan, berakal namanya. Yang kedua, berakhlak baik. Jangan mau berkawan sama orang yang akhlaknya nggak baik. Setiap kali ngomong kasar kata-katanya, tiap kali ngomong bawa-bawa nama binatang mulu, kayak dia doang yang hafal. Dah, kalau kayak begitu nggak usah ditemenin, gitu ya. Pokoknya kalau udah orang yang kamu nggak kepengen dah jadi orang kayak begitu, tuh jangan ditemenin. Jangan ditemenin, bahaya. Dan termasuk juga para ibu, liatin anakmu temenannya sama siapa. Karena Bu, yang sepaham saya
anak-anak yang terkena narkoba dan miras itu kebanyakannya dari temen. Dari temen tuh. Udah temenan sama dia, ya udah aja menjadi sepertinya. Susah buat kita kendaliin. Dan ibu-ibu jangan mau tuh nerima alasan anaknya kayak begini, mama, saya tuh mah temenan sama dia untuk membuat dia insaf dan sadar. Nah, kamu kira kamu siapa? Udah deh, bukannya dia yang insaf, kamu yang kebawa. Kan begitu ya? Ada, jangan. Cari aja temen yang baik-baik. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya permisalan kawan yang baik seperti orang yang jual minyak wangi. Bai'il misik, kata Nabi, penjual minyak wangi. Kamu dikasihnya atau kamu beli dari dia. Kita masuk nih ke toko minyak wangi. Apa yang akan terjadi? Kamu beli. Kalau kamu punya duitnya, kan gitu ya? Kamu akan beli. Itu satu. Atau yang kedua, kamu gak beli sekalipun, kalau orangnya kemudian, nih enak nih, yaudah deh, kamu saya kasih deh, pakai deh, enak nih wanginya nih, kan begitu? Kalau orangnya dermawan, si yang penjual minyak wanginya. Itu dua. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, sekurangnya kamu gak sanggup beli karena kamu gak punya duitnya. Orang tersebut gak ngasih karena minyak wanginya juga gak banyak yang dijual, misalnya begitu ya, atau terlalu mahal, dia gak ngasih juga sama kamu. Sekurangnya kamu keluar dari toko tersebut baunya wangi. Karena kan ada tester. Iya kan? Pasti semprot, kamu colek, sini, keluar wangi baunya. Orang yang berteman sama orang soleh, orang yang berteman sama orang baik, orang yang berteman sama orang yang punya nilai di mata Allah, teman-teman saya sekalian, orang mulia, itu pasti salah satu dari tiga orang ini. Ada yang dia punya kekuatan hati untuk ngambil dari kebaikan orang tersebut, beli, kan begitu ya? Dia punya kekuatan hati, dia punya kemampuan untuk beli. Dia belajar dari orang soleh, dia praktekkan itu dalam dirinya, sehingga kayak contoh yang pertama tadi itu dia beli. Atau teman-teman saya sekalian, dia nggak cukup mampu buat belajar, dia cuma seneng aja temenan sama orang soleh kayak gitu kan. Dia nggak cukup mampu buat belajar dari orang soleh dan mengikuti jalannya, akan tetapi orang soleh tersebut yang memberi kepadanya, ngasih tahu dia, ngebimbing dia, ngingetin dia, ngomongin dia, ngedoain dia, itu sama kayak dikasih minyak wangi tersebut. Atau sekurangnya, andai pun dianya nggak ngasih apa-apa, orang soleh nih gitu kan, dia nggak ngasih apa-apa, tapi kamu pun juga nggak cukup mampu untuk membeli kebaikan-kebaikan dari dirinya, nggak cukup mampu belajar dari dia. Sekurangnya nama kamu bagus, temennya orang soleh. Sekurangnya nama kamu bagus karena berkawan sama orang-orang soleh. Dan sekurangnya juga, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu tertular kebaikan-kebaikannya, sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidak. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Tuh. Ya. Dan perumpamaan kawan yang buruk kata Nabi seperti tukang las, seperti tukang pandai besi. Itu tukang las. Kayak gimana tuh? Kamu terbakar karena percikan apinya, atau dia akan mencelakakanmu karena kesembronoannya. Ya, kamu yang terlalu deket-deket, padahal dia lagi ngelas, yang akhirnya baju kamu bisa kebakar, begitu kan? Atau tangan kamu ada yang kena apinya, kena percikan apinya, atau dianya yang sembrono sehingga kamu kemudian terbakar. Atau sekurangnya, andai dia nggak membakarmu,
nggak membuatmu celaka atau kamu tidak menjadi celaka karenanya, sekurangnya kamu keluar dari situ dengan bau yang nggak enak. Bu, badan kamu, bu, baju kamu nggak enak, ya ampun, bu, asap nggak enak banget nih. Kenapa kayak gitu? Temenan sama orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak layak untuk kamu teman. Nah, jadi tuh syaratnya tuh. Yang pertama apa tadi? Berakal. Jadi enak diajak diskusi. Kalau dia nggak berakal, susah diajak diskusinya. Kemudian yang keduanya, akhlaknya baik. Jadi bisa ngasih masukan-masukan yang baik juga, karena memang akhlaknya baik. Orang tuh akhlaknya baik karena hatinya baik, begitu kan? Nah, orang kalau hatinya baik udah deh, bawaan semuanya jadi enak aja, jadi baik aja, akhlaknya bagus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman saudara sekalian, ya, yang ketiga ini punya takwa. Jadi jangan temenan sama orang fasik. Yang ketiga, soleh. Soleh kepada Allah maksudnya. Takwa, punya takwa. Orang tersebut punya takwa, membuatnya tidak mengerjakan dosa besar, tidak berketerusan mengerjakan dosa kecil, nggak berkebiasaan mengerjakan dosa kecil, dan juga tidak meninggalkan kewajiban. Karenanya saya sering sampaikan, jangan temenan sama orang gak sholat. Kenapa gitu? Allah aja ditinggalin, apalagi kamu. Bahasa gampangnya, gitu kan ya? Allah aja dia gak peduli. Orang yang aturan Allah gak manfaat buat dia, aturan siapapun gak ada yang manfaat baginya. Adik-adik yang belum nikah, jangan mau kawin sama orang yang gak sholat. Allah aja ditinggalin, apalagi kamu. Tapi dia bilang tak sanggup hidup tanpaku, Ustazah. Ya itu lagi cinta aja, lagi jatuh cinta aja. Hitungin 6 bulan kemudian. 6 bulan. Ustazah habis 6 bulan masih juga 2 tahun. 2 tahun, itu udah paling lama tuh 2 tahun. Ya Allah, kamu kemudian akan lihat seperti mana dia berkata seperti itu kepadamu, dia akan berkata kepada yang lain hal yang sama. Atau sudah lagi nakut-nakutin nih, kurang lebih deh. Atau dulu dia bisa berkata seperti itu, dapat 2 tahun kemudian dia akan bilang, aku tak sanggup hidup denganmu. Dibalik, ya, karena memang nggak punya takwa. Allah ditinggalin, apalagi yang lain-lain. Maka teman-teman saya sekalian, jangan mau temenan sama orang nggak sholat. Jangan mau temenan. Jangan mau temenan sama, mohon maaf, orang yang suka minum minuman keras. Jangan suka temenan, mohon maaf, perempuan merokok. Ustazah emang haram ya merokok bagi perempuan. Bagi laki-laki sih ada khilaf di antara para ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Tapi kalau buat perempuan, teman-teman saya sekalian, gini deh, saya nggak mau bahas masalah hukum. Tapi semua dari kita sepakat bahwasanya merokok perbuatan yang tidak baik. Antara makruh atau haram, kan bukan baik. Bukan antara makruh atau sunnah. Bukan antara wajib sama haram, gitu. Ini antara makruh, perbuatan yang dibenci, atau haram, perbuatan yang dimurka. Nah kan sama-sama nggak baiknya. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, kalau udah kamu lihat perempuan merokok, begitu kan, dengan baju yang minimalis, sambil dia duduk di kafe melihat jendela dengan pandangan penuh harapan, dan dia ngerasa dia keren dengan itu. Nah, nih, dah cari aman, ya kan begitu? Cari aman, dah nggak usah, jangan. Saudara sekalian, itu udah orang
jauh dari agama. Kamu kalau cerita sama dia, berteman itu lebih daripada sekedar ngajak ngobrol, temenan, gitu ya. Kamu kalau temenan sama orang kayak begitu, saya berani jamin, saat kamu bercerita, saya lagi kesel sama suami saya, kira-kira jawaban dia apaan? Tinggalin aja. Gue udah ngerasa dari dulu, laki-laki itu semua sama. Semuanya adalah buaya. Ya Allah, ya Allah. Lo gak tahu cerita terbaru. Kemarin ada orang nih, dia nangkep buaya di kali. Buayanya kosong. Sekarang nih udah kagak ada buaya di kali. Buayanya udah pada di darat semua. Ini orang-orang kayak begitu tuh. Udah bisa ditebak kemana arah berpikirnya. Maka teman-teman sekalian, jangan mau berteman dengan orang yang gak baik. Jangan mau temenan sama orang yang gak baik akhlaknya. Kayak tadi tuh, cerewet misalnya, gitu kan ya. Mana kalau ngomong bahasanya kasar. Dan jangan mau temenan juga sama orang yang ninggal Allah, gak punya takwa. Temenanlah sama orang yang punya takwa. Ada nih seorang laki-laki punya istri cerewetnya, nauzubillah. Ya Allah, gak kuat hati sebenarnya dia sama istrinya nih. Aduh, udah gak tahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan kesian masih sama anak-anaknya nih, ceritanya nih. Tar suaminya nih. Kalau udah marah, waduh, piring melayang, penggorengan terbang gitu. Udah gak tahan sama istrinya. Mana, waduh, suaminya dikata-katain, diomongin begini, begitu segala macam, sakit hati suaminya. Tapi suaminya tipikal pemain yang dendam. Hati-hati nih sama model suami kayak gini nih. Sehingga sekalian, suatu hari itu udah gak tahan, sudah berapa tahun nih, udah direncanakan planning yang luar biasa. Akhirnya, sehingga sekalian, hari itu dia seneng-senengin istrinya. Diajaknya istri tersebut pergi ke toko emas, dibeliin perhiasan, dibeliin ini itu. Pulang ke rumah, istrinya girang, seneng, panggil sama suaminya ke belakang rumah mereka punya sumur. Sayang sini deh, aduh kamu tuh baik banget sih hari ini, gitu kan. Akhirnya sama suaminya udah deket-deket sama sumur, saya ngeliatin deh itu ada apaan, mirip loh sama yang saya beliin tadi buat kamu, apaan sih, diliatin sama dia gitu kan. Abis itu begitu tambah deket, didorong sama dia, masuk deh tuh ke sumur, blubuk. Dibunuh istrinya sama dia. Ini cerita gak beneran ya. Waduh, digirang, udah nih, selesai dah urusan gue sama istri saya nih, dia bilang. Dia masuk dalam rumah, dia makan tenangnya, makan kagak ada yang cerewetin, digirang, mana senar badan. Nggak lama kemudian dia keluar lagi, dapat 1 jam, dia dengar suara heboh nih, kayak agak gitu kan, gempa. Akhirnya dia keluar, kemana sini, apaan sini, dia keluar, ternyata ada jin keluar dari dalam sumur. Kata jinnya nih, waduh, apaan nih kamu nih? Saya nih jin penghuni sumur ini. Saya udah tinggal di sini 400 tahun dan saya tenang selama ini. Tiba-tiba aja nih, sejak sejam yang lalu, nggak tahu kenapa ada cewek cerewet banget masuk dalam sumur ini. Ya Allah, tuh orang yang akhlaknya nggak baik, jin aja sejam nggak tahan.
Aduh, canda. Jadi teman-teman saya sekalian, tadi apa? 1, berakal. 2, 3, takwa. Jangan mau temenan sama cewek yang gak puasa di bulan Ramadan. Jangan mau temenan. Apalagi mohon maaf ya, berteman nih lain ya, sama punya kenalan. Itu kan beda. Berteman sama orang yang gak beriman, jangan. Ngapain? Berteman itu kan sampai surga. Nah kalau arahnya aja udah beda, gimana ceritanya mau temenan? Berteman itu yang kamu nyaman, berada bersama dengan dia, pergi bareng sama dia, itu namanya berteman. Gitu kan? Pergi majelis barengan, duduk sebelahan. Nah kalau kemudian kena orang yang kamu pergi majelis, dia pergi gereja, gimana ceritanya? Gimana ceritanya kamu bisa berteman? Jadi gak mungkin teman-teman saya sekalian. Gitu ya, syaratnya mesti punya takwa. Yang ketiga. Yang keempat, jangan mau temenan sama orang yang cinta dunia. Maksudnya yang terlampau ambisi sama dunia, yang kalau ngukur orang semuanya sama dunia, gitu kan? Yang cintanya sama dunia tuh bikin dia kayak menghalalkan segala cara. Yang pokoknya urusan sama dia tuh yang namanya bahagia adalah materi, sama dengan harta, gitu. Udah deh, nggak usah temenan sama yang model begitu. Kamu akan tersiksa, satu, sama yang keduanya, kalaupun kamu gak tersiksa, ya karena kamu juga sama-sama cinta dunia. Itu teman-teman sekalian bakal nambah kecintaanmu terhadap dunia gara-gara temanmu tersebut. Nanti yang ada dalam pikiranmu cuma angka. Dan gak ada enak-enaknya kalau hatimu hanya dipenuhi dengan angka belaka. Gitu kan? Si itu ya beruntung banget. Kenapa? Suaminya kemarin lo habis ngasih hadiah berlian sama dia. Yang ada dalam pikirannya cuman materi aja, uang aja, harta aja. Kayak ada enak-enaknya hidupnya. Itu gak usah tuh. Belum tentu dia kaya, teman-teman saya sekalian. Belum tentu dia kaya, tapi yang ada dalam pikirannya cuman harta. Tuh jangan ditemenin yang kayak begituan. Yang naker orang dari harta, jangan ditemenin. Karena tuh udah gak sama frekuensinya. Kalau kamu demen ngaji, kalau kamu seneng sama majelis ilmu, kalau kamu seneng sama ustadz, sama ustadzah, seneng dalam artian seneng gitu ya, seneng dengerinnya, seneng hadir majelis. Nah ini teman-teman sekalian, seneng belajar dari ustadz, seneng belajar dari ustadzah, seneng belajar dari habaib, seneng belajar dari syarifah, seneng hadir maulid, seneng hadir sholawat. Udah gak matching temenan sama orang yang cinta dunia. Gak bakalan nyambung kamu. Kamu kepengennya hadir majelis ilmu, dia kepengennya shopping, dia kepengennya ke mall. Gak bakalan nyambung. Mau gimana nyambungnya ceritanya? Dan itu hanya akan menambah rasa cintamu terhadap dunia. Hati-hati. Kau udah ketemuan sama orang yang model yang diomongin cuman harta, yang diomongin cuman uang, kadar ukuran kebahagiaan buat dia sama dengan kepemilikan harta yang dipunya sama orang. Kadar keberuntungan bagi dia hanya semata berapa nominal uang yang dimiliki oleh seseorang. Dia beruntung banget ya, dia enak banget ya hidupnya, dia ini banget ya. Yang semuanya kaitannya sama harta. Gak usah temenin. Jangan temenin. Sekalian saya muliakan. Apalagi orang yang buat mendapatkan hartanya udah gak peduli halal haram. Wah tuh. Nah tuh. Gak kena. Model cewek-cewek yang itu tadi, ada uang abang sayang. Jangan ditemenin. Jangan temenin.